الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره أتقن كل شيء صنعا وتدبيرا وأستعينه وأستهديه وأستغفره وكفى بربك هاديا ونصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل عليا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية ومجدد الحنيفية ورافع لواء الوحدانية ومحطم كيان الوثنية أرسله إلى الثقلين هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الذين أذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bertaubatlah dan memohon ampunlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan, dan tak lupa pula bersyukurlah, berterima kasihlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, asyaddu 'uqubatin fid dunya an yumsikallahu lisanaka an dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara siksaan yang paling pedih yang dirasakan oleh manusia, yaitu siksaan di dunia ini, adalah ketika lisanmu sulit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara siksaan, hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba di dunia ini adalah lisannya sulit, hatinya sulit untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh beliau di atas tadi, bahwa sulitnya lisan dan kosongnya hati dari mengingat Allah Azza wa Jalla merupakan bentuk siksaan paling pedih yang pernah ada di muka bumi ini. Namun sayangnya banyak dari kita yang tidak menyadarinya,
Bahkan yang lebih parah, ada sebagian dari kita yang merasa nyaman-nyaman saja dengan kondisi di atas kemaksiatan, meninggalkan berbagai macam kewajiban dan bangga atas segala dosa yang telah dikerjakan. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Orang-orang yang berada di atas kenikmatan, padahal dia gemar melakukan kemaksiatan, sejatinya dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sengaja membukakan segala pintu kenikmatan bagi mereka. Allah sengaja membuat mereka bahagia sejenak, namun ketahuilah setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan turunkan siksaan, akan turunkan azab kepadanya secara tiba-tiba. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut yang mengabarkan tentang keadaan yang disampaikan tadi. Orang yang berbahagia di atas kemaksiatannya itu adalah pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat akan menurunkan azabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka berupa Al-Quran, berupa perintah-perintah yang diwajibkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan di atas kemaksiatan mereka, kami pun siksa mereka secara tiba-tiba, dan ketika itu pula mereka pun terdiam putus asa. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 44. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat yang di atas tadi. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu rizki dari setiap apa yang mereka, yaitu para pelaku maksiat, inginkan, dan Allah akan berikan kebebasan dalam memilih kenikmatan tersebut. Ini merupakan bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Ketika mereka berada dalam keterlenaan dan berada di puncaknya kesenangan atas apa yang dilimpahkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghukum, mengazab dan membinasakan mereka secara tiba-tiba. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah istidraj akan terasa mengerikan bagi orang-orang yang beriman dan akan terasa biasa saja bagi para pelaku kemaksiatan. Orang-orang yang beriman pasti akan khawatir dengan penguluran nikmat tersebut. Adapun orang-orang yang tak beriman, mereka akan terus tertawa bahagia di atas dosa yang tak disadarinya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba segala hal yang hamba tersebut inginkan, segala hal yang orang itu dia bahagia atasnya,
padahal dia berada di atas kemaksiatannya, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj, kenikmatan yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya adalah hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Salah seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man wassa'allahu alaihi falam yara annahu yamkuru bih fala ra'yalah. Barang siapa yang diluaskan rizkinya sementara dia tidak menyadari bahwa Allah sedang memperdaya dirinya di atas kemaksiatannya, maka sungguh ia tidak memiliki kesadaran yang bisa menyelamatkannya dari sebuah kerugian. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.